Cunui Chin Oi Ti Yung Si Moi Mun Ban On. Selamat malam saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai kebaktian matahari terbenam, untuk yang membawa HP dapat mensilenkannya. Juga nyiten yutai Siu Ti Tian Fa, Chiang nyiten Kim Si Sian. Kita akan mulai kebaktian kita dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Chu Cai Sin Tian Jung. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Dengarlah firman Tuhan sebagai landasan kebaktian kita. Mazmur 95 1-3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai untuk gunung batu keselamatan kita. Hendaklah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak untuknya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari kita bangkit berdiri, sikaki hiloi, tewe siko chu tikiu siu. Pujian pertama nomor 9. Nomor 9, umatnya pujilah, tikiu siu. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tahtanya, pasti Ia berkenan, haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari sorga, kekalah kasih-Nya, haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia, haleluya, amin. Haleluya, nyanyikanlah untuk Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam kumpulan orang-orang saleh. Mazmur 149 ayat 1. Mari kita masuk dalam doa sika mulai tokoh. Allah yang Taha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, pada petang ini kami kembali memuji Engkau. Di ruang atas ini kami bersukacita dan bersyukur karena pada hari Minggu Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah bangkit dari kematian, dan Engkau menghimpun anak-anak-Mu yang sudah dibeli dengan darah Yesus untuk berkebaktian sejak tadi pagi dan bahkan petang hari ini. Ya Bapa, kami serahkan kami, kiranya Engkau berbelas kasihan menghapus dosa kami, agar kami dapat dikuduskan dan kami bisa memuji Engkau Allah kami yang kudus. Karena Engkau adalah Allah kami yang bertahta di atas pujian dari umat tebusan-Mu dan juga dari semua malaikat yang berkenan kepada Engkau.
Kami serahkan Bapa kebaktian ini. Kami berdoa agar setiap acara bisa meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Demikiannya Bapa, doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Siang Chow, silakan duduk. Mari kita membuka kitab suci dari Injil Matius. Mathai Fu Jim. Kita akan membaca secara bertanggapan Matius 12 ayat yang ke-22 sampai 37. Injil Matius 12 22 sampai 37. Mathai Fu Jim Sipni Chong Nipni To Sam Sip Chitjet. Saya akan mulai, kemudian ditanggapi ayat ke-23, kemudian 3 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya putra Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimana orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah ia dapat merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang putra manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari jantung. Sama-sama. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu,
Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Terpujilah nama Tuhan, dan berbahagialah kita yang mempunyai kesempatan membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan. 327, sampaknya sipcit, seputih salju. 327. Yesus Tuhanku, ku disempurnakan agar rahmat-Mu hidup di dalamku. Hancurkan segala yang ku dewakan, sucikan jantungku seputih salju. Seputih salju, ya seputih salju. Sucikan jantungku seputih salju. Yesus Tuhanku bertahta di sorga, buatlah korbanku ini sempurnalah. Ku tinggalkan semua dan mengikut-Mu. Sucikan jantungku seputih salju. Seputih salju, ya seputih salju. Sucikan jantungku seputih salju. Yesus Tuhanku, ku mohon padamu, di hadapan hakimu ku bertelut. Basuhlah dosaku dengan darah-Mu. Sucikan jantungku seputih salju. Seputih salju, ya seputih salju. Sucikan jantungku seputih salju. Yesus Tuhanku, ku sabar menunggu. Datang padaku, buat jantungku baru. Yang datang padamu tak kau tolakkan. Sucikan jantungku seputih salju. Seputih salju, ya seputih salju. Sucikan jantungku seputih salju. Mazmur 51 ayat 9, bersihkanlah aku dari dosaku dengan hizop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Selanjutnya adalah warta gereja. Chap haloi jiu kalfi ke pokok. Marilah kita menyimak untuk jadwal kebaktian minggu yang akan datang. Untuk yang bertugas dapat mempersiapkan diri di dalam doa. Kemudian kita melihat warta gereja yang pertama. Kelas PDA, pengetahuan dasar Alkitab, tadi pagi sudah dimulai di gereja. Untuk yang di Serdang, yang mau dibaptis, ya, baik baptis dewasa anak, reafirmasi iman atau pindah ke anggotaan gereja, bisa mendaftarkan diri, ya, karena pada awal bulan Desember ya kita akan melakukan sakramen ini, sakramen baptisan air. Kemudian yang kedua, kita memuji Tuhan karena di gereja kita dapat merekam ya kebaktian-kebaktian yang sudah disediakan di YouTube ya, untuk keluarga yang belum dapat ya berkebaktian di gereja bisa membukanya di YouTube sehingga kita bisa menyembah Allah Tritunggal kita dalam roh dan kebenaran. Nah, kemudian untuk yang berusia di bawah 60 tahun ya, setiap hari Minggu jam 10 pagi ya kebaktian umum tetap dilangsungkan
di gereja ya, dengan protokol kesehatan. Harap kita bisa menghadirinya dan memberitahu ya kepada teman-teman kita, kawan-kawan kita untuk hadir. Nah, kita juga bersyukur bahwa pelayanan firman Tuhan kepada anak-anak baik sekolah minggu dan CMC juga sudah disiapkan oleh gereja di channel YouTube ya. Harap kepala keluarga dan kalian semua bisa menggunakan ya, pelajaran firman Tuhan ini supaya iman kita tetap ya dipelihara oleh Tuhan. Yang terakhir, karena pada hari ini kita melihat ada anak-anak sekolah minggu yang membawa teman ya, silakan berdiri dan diabadikan ya gambarnya untuk yang pertama kali datang. Silakan berdiri. Mari kita memberikan persembahan. Yang akan mengumpulkan persembahan adalah Elnatan, dan pujian kita adalah 325. Ku memilih Yesus sampak nyisip musiu. Sampak nyisip 325. Ku memilih Yesus. Ku memilih Yesus bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus bukan ladang, kehendak tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Ku memilih Yesus lebih mulia, setiap padanya dan puaskan jantungnya. Ku memilih Yesus lebih indah dan muliakannya penuh setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Bait 3 kita nyanyikan dengan berdiri. Tuhan lebih indah, lebih manis dari bunga bakung ataupun madu. Di wadah hagaku hampiri Dia, penyertaannya sungguh indahlah. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Yosua pasal terakhir ayat 15b, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan melayani atau beribadah kepada Tuhan. Doksologi. Puji Allah sumber
Puji jasma ciptaannya, puji dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, Bapa sumber hidup kekal, dan Bapa sumber segala berkat kami. Kami sekarang memuji Engkau melalui persembahan ini yang sesungguhnya berasal dari Engkau. Engkau telah memberikan kami kesehatan jasmani dan mencari nafkah, bahkan orang-orang tua kami telah Engkau berikan berkat-berkat jasmani sehingga kami dapat membawa persembahan ini untuk Engkau. Ya Bapa, berkenanlah menerimanya, memakainya untuk memperluas kerajaan-Mu, mendirikan sebanyak-banyaknya gereja di permukaan bumi. Ya Bapa, kami percaya akan janji firman-Mu, bahwa tangan-tangan yang sudah memberi akan Kau berkati. Berkatilah orang tua mereka, anak-anak yang telah memberikan uang ini, agar mereka sehat, dan yang paling penting, mereka bisa percaya Tuhan Yesus. Ya Bapa, ajarkanlah kami yang sudah percaya senantiasa mempersembahkan hidup kami sebagai korban hidup yang dapat bersaksi untuk Tuhan Yesus dan melayani Engkau sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Demikianlah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, Ciang Cho. Untuk anak-anak sekolah minggu, silakan menuju lantai dasar untuk sekolah minggu. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Saudara Juli Min. Judul khotbah adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang kerasukan yang menyebabkannya bisu. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas semua pemberian-Mu yang terindah, secara khususnya anugerah yang terindah sudah Kau limpahkan kepada kami melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini kami mau memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong untuk setiap kami, memampukan kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya Engkau berkati yang menyampaikan firman-Mu dan juga yang mendengarkan firman-Mu, kiranya sama-sama mendapatkan berkat dari Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di Injil Matius pasal 12 yang tadi kita baca, tetapi saya akan membacakannya sekali lagi, yaitu di ayat yang ke-24. Saya akan membacakan, silakan menyimaknya dengan baik. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Saudaraku sekalian, ya, di dalam adat Yahudi, hari Sabat merupakan hari yang paling sakral untuk mereka, di mana mereka sama sekali tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Banyak hal yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, dan itu merupakan ketentuan atau ketetapan dari mereka. Akan tetapi kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus itu tetap melakukan aktivitas walaupun hari Sabat, sehingga apa yang dilakukan pada saat itu menjadi suatu permasalahan untuk ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Kalau kita melihat di Matius pasal 12 ayat 14, di situ dikatakan di mana orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan di ayat 15a, tetapi Tuhan Yesus mengetahui maksud mereka dan menyingkir dari sana. Jadi kita sering mendengar
ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Siapa sebenarnya mereka itu? Jadi di sini dikatakan ya, ahli-ahli Taurat merupakan satu golongan ahli-ahli di dalam keagamaan. Ya, mereka adalah orang-orang yang tugasnya itu apa? Tugasnya menyalin kitab Taurat, terus menerjemahkannya dan mengajarkannya kepada bangsa orang Yahudi. Sedangkan kalau kita lihat ya, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang fanatik agama. Orang-orang yang fanatik agama. Mereka adalah sekelompok religius di dalam Yudaisme. Ya. Nah, mereka perjuangkan apa? Pengetahuan yang mendasar tentang Taurat dan tradisi para nenek moyang mereka. Cara khususnya tentang apa? Tentang soal yang berhubungan dengan hari Sabat. Nah, jadi kalau menurut saya ya, mereka itu adalah pasangan yang cocok. Mereka adalah pasangan yang serasi. Mengapa bisa dikatakan begitu? Karena mereka itu sama-sama orang yang munafik. Ya. Nah, mereka itu sama-sama ya memisahkan diri di dalam hal apa? Mencari kekudusan dengan cara menjalankan hukum Taurat yang tertulis maupun secara lisan. Ya. Nah, oleh karena itulah apa yang dilakukan Yesus saat itu ya merupakan salah satu alasan mereka itu mencari-cari kesalahan dari Tuhan Yesus. Apa sih kesalahan Tuhan Yesus kalau kita lihat ya? Sehingga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu sangat membenci Tuhan Yesus. Ya, selalu mencari-cari kesalahan dari Tuhan Yesus. Kita bisa melihat ya ayat-ayat sebelumnya di pasal 12 terutama secara khusus di ayat 1 sampai dengan 8. Ya, di mana Tuhan Yesus mengizinkan murid-muridnya untuk memetik gandum pada hari Sabat. Selanjutnya di ayat 9 sampai dengan 15a, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Selanjutnya di ayat 22 sampai dengan 37 yang tadi kita baca, yang akan kita bahas pada malam hari ini, di mana Tuhan Yesus ya menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat yang menyebabkan orang itu buta dan bisu. Kalau kita melihat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di ayat 22 ya, tidak terlepas dari orang-orang banyak yang menyaksikan peristiwa tersebut. Mereka melihat Tuhan Yesus itu apa? Mengusir ya. Tuhan Yesus mengusir dan menyembuhkan seseorang yang kerasukan setan, yang menyebabkan orang itu bisu dan buta. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang tersebut dapat berkata-kata kembali. Nah, kalau kita melihat ya, dan dari kejadian terakhir inilah ya yang menjadi menjadi latar belakang mereka itu meminta tanda kepada Yesus. Untuk apa? Untuk dapat memastikan ya bahwa ia benar-benar putra Daud kalau kita melihat. Nah, sebab kalau kita perhatikan di ayat 23 ya, di mana orang-orang yang melihat tindakan Yesus itu, mereka semua takjub, mereka semua heran. Jadi mereka berkata ini ya, ia ini agaknya adalah apa? Putra Daud. Akan tetapi ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka mendengar, mereka menuduh bahwa Tuhan Yesus apa? Menuduh bahwa Yesus bersekongkol dengan iblis. Mereka berdusta dengan mengatakan bahwa Yesus ya mengusir setan dengan menggunakan kuasa Beelzebul, yaitu penghulu setan. Ini jelas merupakan kata-kata yang keluar karena apa? Karena kesombongan. Kata-kata yang keluar dari iri hati. Mengapa bisa dikatakan demikian? Seharusnya mereka itu tahu ya bahwa iblis tidak dapat melakukan tindakan yang sepenuhnya itu baik. Mereka seharusnya tahu. Akan tetapi dalam kesombongan mereka, karena orang-orang Farisi ini tahu bahwa jika ajaran Yesus berakar dan berkembang, ya, maka pengaruh mereka itu akan apa? Pengaruh mereka itu akan pudar,
pengaruh mereka itu akan berakhir. Ya, oleh karena itulah mereka berdusta dengan mengatakan dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Bahkan kalau kita melihat ya, kita membaca di Injil Markus pasal 11 ayat 16, di situ dikatakan, ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Kita lihat di sini, ada sebagian tanggapan-tanggapan dari orang-orang di situ yang meminta apa? Yang meminta suatu tanda kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, untuk apa? Yaitu agar mereka itu bisa mencobai Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, pengusiran setan ini hanyalah sebagian kecil ya dari sekian banyaknya tanda yang dihadirkan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Untuk apa? Untuk menyatakan kehadirannya itu sebagai Allah. Ya, kalau kita perhatikan ya. Kalau kita lihat, padahal setiap hari itu Tuhan Yesus itu banyak melakukan mujizat-mujizat, banyak melakukan penyembuhan-penyembuhan, banyak dilihat oleh orang-orang. Orang-orang mengikuti dia terus. Salah satunya adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kalau kita lihat, anehnya mereka itu masih tidak percaya. Mereka itu masih ragu. Bahkan sampai ada pada tuduhan ya bahwa Tuhan Yesus itu melakukan pengusiran setan dengan apa? Pengusiran setan dengan kuasa Beelzebul. Coba bayangkan saudara-saudara. Begitu luar biasa tuduhan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Sama halnya dengan zaman sekarang kalau kita melihat ya, keraguan dan ketidakpercayaan terhadap Yesus yang adalah Tuhan ya masih dimiliki oleh orang percaya pada zaman sekarang. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Yaitu bahwa keyakinan mereka dan kepercayaan mereka itu apa? Masih tergantung dengan tanda atau mujizat. Dengan kata lain ya, keimanan mereka hanya bergantung pada adanya mujizat. Mereka berpikir kalau tidak ada mujizat itu berarti apa? Itu berarti Tuhan tidak ada hadir di situ. Ya. Sebaliknya kalau ada mujizat itu berarti apa? Berarti Tuhan ada di situ. Tuhan hadir di situ. Coba kita bayangkan. Bahkan kalau kita melihat ya, di dalam kehidupan bergereja pun ya, orang percaya zaman sekarang ini mereka itu apa? Mereka itu memilih-milih. Kalau ada mujizatnya mereka datang. Kalau tidak ada mujizat mereka tidak mau datang. Malas, membosankan. Ya. Kira-kira kalau ada mujizatnya itu berarti apa? Gereja tersebut dipenuhi oleh Roh Kudus ya dan penuh dengan kuasa Tuhan katanya. Dan pasti Tuhan hadir di situ. Itu adalah pendapat orang-orang zaman sekarang, orang-orang Kristen zaman sekarang yang suka memilih-milih. Jadi kita sebagai orang yang percaya kita tidak boleh memilih-milih, ya. Kita tidak boleh memilih, wah kalau ada mujizatnya baru kita mau pergi. Kita lihat si Anu pergi ke gereja tersebut, dia kan sakit, tetapi setelah dia ke gereja tersebut dia disembuhkan oleh pendetanya, dia menjadi sembuh. Jadi kita apa yang terjadi? Kita jadi ikut dia. Tidak boleh saudara-saudaraku ya. Nah, kita melihat sungguh tragis ya di dalam kehidupan ini. Iman orang Kristen pada zaman sekarang tergantung pada mujizat. Ya. Jika ada pendeta yang katanya apa? Katanya bisa melakukan mujizat, penyembuhan, membuat orang menjadi kaya. Bahkan katanya bisa mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang. Maka apa yang terjadi? Gereja tersebut akan dipenuhi oleh orang-orang yang beribadah. Ya. Mengapa? Karena mereka itu tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya. Mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka hanya terpesona oleh kehebatan pendetanya yang katanya bisa melakukan mujizat. Ya. Terus
Mereka datang beribadah juga dengan apa? Dengan motivasi yang lain. Itulah orang Kristen zaman sekarang. Akan tetapi kalau kita lihat ya, di sisi lain ada pendeta yang biasa-biasa, pendeta yang tidak terkenal, bahkan dengan gereja yang biasa dan tidak melakukan mujizat. Ya, dia apa? Dia dianggap oleh orang percaya pada zaman sekarang ini sebagai pendeta ya yang tidak bisa melakukan mujizat. Coba bayangkan, tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Bahkan dikatakan apa? Tidak mempunyai karunia-karunia serta tanda-tanda dari sorga. Ini sangat berbahaya saudara-saudaraku sekalian. Ya, jadi kalau kita membaca di Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32, maka kita akan dapati bahwa Yesus ya menyamakan orang-orang yang meminta tanda itu sebagai suatu angkatan yang jahat. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh tergantung ya pada tanda seperti yang diminta orang banyak pada zaman Tuhan Yesus. Tidak boleh. Ya. Nah, mengapa? Karena zaman mujizat itu sudah ditarik. Ya, saudara-saudara ya. Artinya mujizat itu tidak melalui agen lagi. Artinya apa? Artinya langsung dari Tuhan. Jadi tidak melalui agen lagi. Kita tahu ya, zaman mujizat itu hanya ada 3 zaman. Di Perjanjian Lama, yaitu zamannya Musa dan zamannya Yosua. Terus zamannya Elia dan zamannya Elisa. Dan di Perjanjian Baru zamannya Tuhan Yesus dan zamannya para rasul. Akan tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan para rasul sudah mati, maka mujizat tersebut ditarik. Ya. Jadi kalian harus ingat baik-baik. Nah, selanjutnya, Yesus menjawab tuduhan para ahli Taurat dan orang Farisi di ayat 25 sampai 30. Di sini ya, Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Ya, mengapa bisa demikian? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, dan Allah yang Maha Kuasa. Dia mengetahui setiap pergumulan kita. Dia tahu setiap perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, semua Tuhan tahu. Oleh karena itu, makanya di sini dikatakan Tuhan Yesus menjawab di ayat 25 sampai 26, setiap kerajaan yang terpecah-pecah ya pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Kita bisa melihat ya, bagaimana pengajaran Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus di dalam pengajarannya selalu menggunakan ilustrasi ataupun perumpamaan. Mengapa bisa demikian? Agar para pendengarnya itu semua bisa mengerti. Ya, sama halnya seperti sekarang. Tanggapan dari Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi secara umum yang berkaitan dengan apa? Dengan kerajaan, kota, bahkan rumah tangga. Ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan perpecahan akan mendatangkan kekalahan. Artinya apa? Artinya perpecahan akan membuat suatu kelompok ya tidak bertahan, melainkan akan tercerai-berai. Ya. Nah, dan hal ini tentunya dipahami oleh orang-orang maupun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, hal sama juga berlaku di dalam kerajaan iblis. Kalau kita melihatnya di ayat 26. Kita tahu ya bahwa iblis itu memang penipu yang pintar. Kita tahu. Ya, ia bisa saja ya berpura-pura ya melepaskan seseorang. Padahal sebenarnya apa yang terjadi?
sebenarnya ia sedang mengganti roh jahat itu dengan roh jahat yang lebih jahat lagi. Nah, contohnya kita biasa mendengar ya, ada dukun yang bisa menangani orang kerasukan. Ya, bukankah ini merupakan bukti bahwa iblis, setan bisa mengusir setan? Ya. Selanjutnya kalau kita melihat di ayat 27, saya akan membacakannya. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Jadi kita melihat di sini tanggapan dari Tuhan Yesus mengenai pengusiran roh jahat ya, yang dilakukan para pengikut Farisi, ahli-ahli Taurat ini bagaikan apa? Bagaikan buah si malakama untuk orang-orang Farisi. Mengapa bisa demikian? Karena sebenarnya orang-orang Farisi itu tahu ya bahwa ada beberapa orang Yahudi yang mengusir roh jahat. Saudara bisa membacanya di Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 13. Bisa membacanya di rumah. Ya, jadi kata-kata mereka itu sebenarnya apa? Kata-kata mereka itu sebenarnya mereka menjelek-jelekan pengikut mereka sendiri. Kalau kita melihat di sini. Akan tetapi mengapa mereka menuduhkan hal yang sebaliknya untuk Tuhan Yesus? Mengapa bisa dilakukan? Itu dikarenakan mereka adalah orang-orang yang munafik. Mereka adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang iri, dan menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang paling suci, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang paling benar. Kita bisa membacanya di Matius pasal 12 33-35. Saya akan membacakannya. Matius 12 33 sampai 35. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari jantung. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Yesus kemudian berkata di ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Di sini mengajarkan kita apa? Bahwa roh Allah bukan hanya sarana ya untuk mengusir roh jahat, melainkan simbol dari kedatangan kerajaan Allah. Ya. Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus berkata di ayat 29 sampai 30, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila ia tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Kalau kita melihat ya, orang ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, jelas-jelas mereka itu ingin melawan Tuhan Yesus. Ya, mereka adalah orang-orang yang munafik, yang selalu apa? Mencari kesalahan-kesalahan dari Tuhan Yesus. Mereka selalu iri atas apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang banyak. Ya. Nah, oleh sebab itu apa? Mereka boleh dibilang adalah pengikut setan, karena mereka tidak mencerminkan sebagai apa? Ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Mereka tidak mencerminkan. Tetapi di sini dikatakan mereka boleh dibilang seperti pengikut setan. Mereka selalu menghasut ya orang-orang itu agar apa? Agar menjauh dari Tuhan Yesus. Coba kita bayangkan ya, mereka bukan hanya berdosa terhadap putra manusia, tetapi juga mereka menghujat Roh Kudus. Di sini dikatakan. Jadi dosa ini tidak akan terampuni. Ya. Nah, jadi mereka itu sebenarnya sudah tahu
Apa yang dikerjakan Roh Allah di dalam Yesus itu mereka sudah tahu. Ya, mereka hanya mengeraskan jantung sehingga apa? Pekerjaan Roh Kudus itu dianggap sebagai pekerjaan iblis. Jadi dengan adanya demikian kita bisa tahu ya, kita bisa pahami ya, mengapa mereka itu pasti tidak akan mendapatkan pengampunan. Jadi oleh karena itu malam ini kita sudah belajar kerasukan roh jahat menyebabkan bisu itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus yang diambil dari Matius pasal 12 ayat 22 sampai 37, juga terdapat di Markus pasal 3 ayat 20 dan Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Di mana yang pertama kita sudah belajar penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus di ayat 22. Ya, kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun ya, kemanapun Tuhan Yesus pergi selalu diikuti oleh banyak orang, tanpa terkecuali orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki dan berbagai lainnya. Mereka selalu mengikuti Tuhan Yesus. Ya, ada yang ingin mendapatkan pengajaran, ada yang juga ingin mendapatkan kesembuhan, ada yang sekedar hanya ikut-ikut saja, bahkan ada yang ingin mencari kesalahan-kesalahan dari Tuhan Yesus. Seperti siapa? Seperti ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Yang kedua adalah tanggapan dari orang-orang di ayat 23. Ya. Setelah banyak orang menyaksikan Tuhan Yesus melakukan banyak penyembuhan, ya, pengusiran terhadap seorang yang kerasukan setan yang menyebabkan bisu dan buta, ya. Maka begitu banyak orang yang merespon peristiwa penyembuhan tersebut. Ada yang heran, ada yang takjub, bahkan ada yang menuduh Tuhan Yesus itu bersekongkol dengan apa? Dengan iblis. Yang ketiga adalah tanggapan dari orang-orang Farisi kalau kita lihat di ayat 24. Tanggapan dari orang Farisi, kalau kita melihat ya, begitu banyak tanggapan dari orang-orang, terutama orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, di mana mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus melakukan penyembuhan dengan kuasa Beelzebul, ya. Nah, yaitu penghulu setan. Mengapa? Karena di lubuk jantung mereka itu selalu merasa iri. Mereka itu jahat dan menganggap bahwa merekalah yang paling kudus, merekalah yang paling pintar. Ya. Nah, mereka paling suci di dalam menjalankan apa? Menjalankan hukum Taurat. Sedangkan orang lain itu tidak di mata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang keempat adalah tanggapan dari Tuhan Yesus ya terhadap orang-orang Farisi. Kita melihat di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa perpecahan apa? Akan mendatangkan kekalahan. Artinya bahwa perpecahan membuat satu kelompok itu tidak dapat bertahan. Dan hal ini pasti dipahami ya oleh orang-orang banyak, termasuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, saudaraku sekalian, kita sebagai orang percaya ya memang mengetahui bahwa begitu banyak tantangan, pergumulan hidup yang ada di dalam kehidupan kita. Itu memang tidak terlepas dari kehidupan kita, ya. Tetapi kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup, yang akan selalu menjaga dan memelihara dan melindungi kita. Jadi kita percaya, kita orang percaya, kita mau apa? Kita mau menyerahkan kehidupan kita itu ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kita hanya ikut Tuhan saja. Nah, maka jika kita mempunyai satu pergumulan, kita serahkan pada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Jadi kita diharapkan ya, kita di sini semua janganlah seperti orang yang zaman sekarang ya, yang percaya jika ada tanda mujizatnya.
Kalau tak ada tanda mujizat, tak seru. Kalau tak ada tanda mujizat itu berarti di situ tak ada Tuhannya. Tak ada kuasa-kuasa penyembuhan. Semuanya tidak ada. Malas. Tidak boleh berpikir begitu. Ya. Jadi kita sebagai orang yang percaya Tuhan, kita harus fokus. Fokus kita apa? Fokus kita itu kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Fokus kita apa? Fokus kita adalah kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sanggup menyertai hidup kita, yang sanggup menolong di dalam kehidupan kita. Yang lain-lain itu sementara. Oleh karena itulah, malam hari ini saya sungguh bersyukur. Saya ingin menekankan kepada saudara sekalian bahwa jikalau kita percaya Yesus, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu adalah jaminan yang utama di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh percaya Yesus, karena kita tahu bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat susah, kehidupan yang sangat menderita. Tanpa Yesus, hidup kita akan sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita di dalam kita meneruskan hidup di dunia yang sudah dikutuk ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mau mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang sudah dinyatakan kepada saudara-saudari kami. Kiranya firman-Mu dapat terukir indah di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh terus meneladani kehidupan Tuhan Yesus, sehingga di dalam lubuk jantung mereka ada Yesus di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sebentar kami akan pulang, kiranya Engkau menyertai perjalanan kami. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat untuk setiap orang. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan, yaitu nomor 299. Bila ku ingat Yesus. 299. Bila aku ingat Yesus, jantungku senanglah, dan ku rindu diangkatnya, jumpa Dia di sorga. Oh, Kaulah bunga yang terindah, bunga mawar dari Saron, bunga bakung dalam lembah, indahlah selamanya. Tiada yang dapat tuturkan besarnya kasih-Mu. Tiada yang dapat mengukur besarnya rahmat-Mu. Oh, Kaulah bunga yang terindah, bunga mawar dari Saron, bunga bakung dalam lembah, indahlah selamanya. Betapa besar kasih-Mu, tiada yang mengerti. Hanya yang dikasihi-Mu yang dapat tuturkan. Oh, Kaulah bunga yang terindah, bunga mawar dari Saron, bunga bakung dalam lembah, indahlah selamanya. Selanjutnya doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Kami persilakan.
是該結束跟父阿媽慈悲向弟兄姊妹站立起來，是該兩手由聖經裡面所應許祝福。當然，我主耶穌基督恩惠前父上帝慈愛，聖靈的感動與交通，上與眾弟兄們同在，從今時一直到永永遠遠。阿門，阿門，頌。Chàng cho mẹ tổ san phi nhân song tí chúc phụ thai cả chú heo sĩ cả lời chong để cái tôn cổ chú nhân chủ sĩ phụ Tuhan menegadati